Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore anak-anakku yang berhasil masuk di dalam keluarga besar Prodi Ilmu Administrasi Niaga via UI. Selamat datang. Saya pada kesempatan ini memperkenalkan diri. Saya Dr. Evi Zalfiana Rusfian yang diberi amanah untuk mengelola Prodi Ilmu Administrasi Niaga via UI. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara virtual dengan kalian, anak-anakku angkatan 2020 dalam rangka acara penyambutan mahasiswa baru, khususnya penyambutan mahasiswa baru Prodi Administrasi Niaga via UI. Kami mengucapkan selamat datang dan tentunya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil masuk untuk menjadi keluarga besar dari Prodi Niaga. Kami mengucapkan apresiasi dan menyambut terbuka kalian semua untuk masuk ke dalam keluarga besar Prodi Niaga via UI. Karena kalian adalah anak-anak yang terpilih dari sejumlah peserta, sejumlah orang yang ingin masuk ke dalam Prodi Ilmu Administrasi Niaga via UI. Kalian adalah yang terpilih. Jadi kalian mestinya berbangga hati, bersemangat untuk dapat kita bersama-sama mencapai tujuan kalian nanti kiranya kalian dapat lulus dari Prodi Ilmu Administrasi Niaga sebagaimana kalian harapkan selama ini. Anak-anakku peserta didik program studi sarjana reguler dan paralel dari Departemen Ilmu Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kalian anak-anakku adalah angkatan 2020, yaitu suatu angkatan yang sangat teristimewa. Kenapa teristimewa? Karena pada angkatan kalianlah kita akan memulai kurikulum yang kita namakan kurikulum berbasis OBE, kurikulum berbasis kampus merdeka. Kurikulum kampus merdeka ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang dialami pada kakak-kakak kalian sebelumnya, yaitu misalnya angkatan 2019, 2018 yang sekarang masih ada, yang akan bersama-sama kalian juga pada semester ini. Tapi tentunya mereka mempunyai kurikulum tersendiri yang berbeda dengan kurikulum kalian yang kami namakan sebagai kurikulum berdasarkan OBE dan berkurikulum yang kami namakan kurikulum kampus merdeka. Ya, pada kesempatan ini kami perkenankanlah sebagai pengelola, sebagai Ketua Departemen Ilmu Administrasi Niaga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kurikulum OBE dan kampus merdeka tersebut. Kurikulum OBE yaitu singkatan dari Kurikulum Overcome Based Education. Kami sebut namanya OBE. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelum dari kakak-kakak kalian yang kami sebut kurikulum berdasarkan KPT. Ya, jadi kalian adalah angkatan yang sangat istimewa, ya, angkatan yang betul-betul merupakan suatu keunikan, suatu keistimewaan di mana kalian akan menjalankan sebuah kurikulum yang berdasarkan kampus merdeka, ya, kalian angkatan pertama. Nah, sebelum kita memulai kita berdiskusi atau saya menyampaikan kurikulum yang akan kalian implementasikan dalam proses belajar nanti di Prodi Niaga, perkenalkan saya menyampaikan siapa-siapa yang berada pada pengelola Prodi. Prodi itu singkatan program studi, Prodi Sarjana Reguler dan Paralel Angkatan 20. Bahwa paparan ini adalah bertujuan penjelasan profil dan kegiatan akademik
Prodi Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Niaga via UI, supaya kalian anak-anak kami ini dapat lulus dengan sebaik-baiknya sesuai capaian pembelajaran dan kalian dapat memahami kurikulum yang kami sampaikan untuk angkatan kalian yang seperti yang tadi kami sampaikan, berkurikulum berdasarkan OBE dan kurikulum yang kami sebut juga kurikulum Kampus Merdeka. Di sini kami menyampaikan struktur pengelola program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Niaga via UI. Pengelola ini bertugas melayani, memberikan bantuan, memberikan segala sesuatu untuk kelancaran proses belajar yang akan kalian ikuti selama kalian berada di Departemen Ilmu Prodi atau Departemen Ilmu Administrasi. Sebagaimana yang tadi saya sudah kenalkan diri saya sendiri, saya selaku Ketua Departemen adalah Dr. Evi Zalfiana Rusfian MSc. Ya, saya berkesempatan telah mengelola departemen ini kurang lebih 3 tahun. Kemudian di dalam pengelolaan departemen ini atau prodi ini, saya dibantu oleh sekretaris departemen yaitu Ibu Eva, Ibu Dr. Randa Eva Andayani MSc. Dan kami juga dibantu oleh staf pengembangan yaitu Saudara Tirta Ramadan dan staf administratif yaitu Saudara Gita Gratisa. Inilah struktur pengelola program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Niaga via UI, di mana kami akan membantu melayani, membantu bidang akademis ataupun membantu bidang-bidang yang terkait dengan proses pembelajaran selama kalian berada di prodi administrasi niaga. Seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa prodi administrasi niaga ini termasuk prodi yang mempunyai banyak atau mempunyai kecukupan di dalam dosen-dosen para pengampu mata kuliah yang akan kami sampaikan kepada saudara. Hampir 80% dari pengampu mata kuliah adalah bergelar doktor dan 3 bergelar profesor, yaitu Profesor Dr. Martani Hussein, Profesor Dr. Ferdinand Saragi, dan Profesor Dr. Chandra Wijaya. Dan selanjutnya pada warna orange tersebut ada juga para dosen yang sedang menyelesaikan program S3-nya dan Dr. Eko Saka Putra malah alhamdulillah telah menjadi seorang doktor baru lulus minggu lalu. Jadi kalian tidak usah khawatir, kalian akan diampu, akan diasuh, akan dibimbing oleh para dosen yang sangat berqualified supaya kalian dapat mencapai cita-cita yang sebagaimana kalian inginkan ketika kalian memilih prodi administrasi niaga di via UI. Next. Nah, sepertinya kita juga mesti tahu ya anak-anakku, bahwa apa sih tujuan program studi niaga? Nah, program studi niaga ini akan menghasilkan lulusan atau sarjana administrasi niaga yang berkualitas ya. Jadi kalian itu mestinya bangga, mesti semangat lah, karena tujuan program studi niaga menghasilkan kalian sebagai lulusan nanti kelak adalah berkemampuan melaksanakan aktivitas dalam organisasi bisnis. Kemudian kalian juga berkemampuan merancang teknik bisnis baru atau yang kita biasa sebut startup atau kewirausahaan, dan tentunya kemampuan menganalisis keputusan-keputusan bisnis berbasis data dan tata kelola yang baik. Kalau disebut ada kata tata kelola baik, ini merupakan keunikan dari VIA. Ya, kalau kita katakan Anda nanti akan menganalisis keputusan-keputusan berbisnis berbasis data, ini juga merupakan sebuah keunikan atau kelebihan dari prodi niaga, di mana segala keputusannya akan berbasiskan data. Ya, zaman sekarang kita sangat mengandalkan data. Nanti bisa dilihat di kurikulumnya banyak sekali yang berkaitan dengan yang namanya data.
ya, tapi semuanya untuk menganalisis keputusan-keputusan yang kalian akan hasilkan dalam menjalankan bisnis atau menjalankan kegiatan organisasi institusi yang akan saudara lakonin kelak nantinya. Next. Nah, di dalam prodi niaga, sebagaimana juga dengan prodi-prodi lainnya di VIA, yaitu prodi negara dan prodi fiskal, kami ini mempunyai klaster-klaster yang dipimpin oleh 3 profesor yang telah kami sampaikan tadi. Untuk klaster pertama adalah klaster inovasi dan governansi, akan dipimpin oleh Profesor Dr. Martani Hussein dengan sejumlah anggotanya. Apa sih sebenarnya gunanya klaster-klaster ini? Kenapa kami bentuk klaster-klaster ini? Klaster-klaster ini kami namakan namanya klaster riset, ya. Klaster riset ini akan membantu nantinya saudara-saudara di dalam arah pengembangan riset saudara. Karena salah satu tujuan akhir atau salah satu tugas akhir kalian adalah nanti berbentuk skripsi. Nah, ini adalah nama klaster pertama yang akan diampu oleh Profesor Dr. Martani Hussein, bernama nama klasternya Inovasi dan Governansi. Next. Kedua adalah klaster yang dinamakan institusi keuangan. Ketuanya atau pemimpinnya adalah Profesor Dr. Ferdinand Saragih. Ya, ini ada 3 anggotanya, dan selanjutnya klaster yang ketiga adalah adalah klaster yang kami namakan daya saing dan tata kelola korporasi yang dipimpin selama ini oleh Profesor Dr. Chandra Wijaya, dan di sini juga telah disampaikan anggota-anggotanya, dan kebetulan saya masuk ke dalam klaster daya saing dan tata kelola korporasi. Nah, bagaimana sih visi Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga? Apa yang visinya dari Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga? Visi dari Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga adalah pusat pengembangan ilmu yang unggul dalam studi administrasi niaga, kebijakan bisnis, serta tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, berbasis Tridharma perguruan tinggi di Asia Tenggara. Kalian sudah tahu kan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi dimensi riset, dimensi akademis yaitu pengajaran, dan tentunya dimensi pengabdian masyarakat. Itu yang kita sebut Tridharma perguruan tinggi. Next. Nah, visi prodinya ini sendiri, Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga, yaitu ada 4 ya, kalian bisa baca sendiri. Tapi intinya seperti bagaimana yang tadi disampaikan terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, ini lebih spesifik dan lebih berfokus, yaitu misalnya pada poin pertama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdaya saing dan bermartabat. Kemudian kedua, melakukan penelitian, nanti kalian akan ikut dalam penelitian-penelitian yang akan ada dengan dosen sendiri, atau juga nanti ada penelitian mandiri sebagaimana Kampus Merdeka nanti juga akan menyampaikan program-programnya di Kampus Merdeka. Terus kemudian 3 adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita nanti pada masyarakat, itu nanti kalian bisa bergabung dengan para dosen atau bergabung dengan hibah-hibah yang ada via UI, atau yang berdasarkan dari hibah-hibah UI maupun dari hibah-hibah dari pihak lain, termasuk dari pihak-pihak Dikti dan pihak-pihak organisasi lainnya. Terus akhirnya nomor 4, kalian misi kita adalah menghasilkan lulusan sarjana yang mempunyai kompetensi ilmu administrasi niaga dengan pendekatan inter dan multidisipliner dan kemampuan bersaing di dunia internasional yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. Jadi di sini kami tidak hanya menekankan dari sisi akademis, dari sisi kognitif, ilmu pengetahuan, kami juga ingin menghasilkan lulusan sarjana yang mempunyai
berakhlak yang mulia, mampu mengabdi kepada masyarakat dengan sesuai kompetensinya yang ada. Jadi ini adalah misi Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga. Next. Nah, bagaimana kira-kira profil atau bukan kira-kira ya, profil atribut lulusan Prodi Sarjana Ilmu Administrasi Niaga? Apa yang kalian harus miliki kemampuannya? Yaitu kalian nanti akan memiliki kemampuan melaksanakan aktivitas dalam organisasi bisnis. Kemudian kalian juga nanti punya kemampuan merancang bisnis baru atau tadi yang seperti kita sebut startup atau kewirausahaan. Dan selanjutnya mampu menganalisis keputusan bisnis berbasis data dan tata kelola yang baik. Untuk sarjana administrasi bisnis, niaga atau bisnis gitu. Kalau di dalam kompetensinya, ini kami telah meningkatkan kompetensi kalian nantinya. Kalian bukan sekedar mengetahui, tapi kalian nanti akan sampai pada kemampuan menganalisis. Ya, jadi kalau di Taksimibluum dalam tata proses belajar itu ada beberapa tataran. Yang paling terendah hanya mengetahui. Tapi untuk di Prodi Administrasi Niaga, kami berharap nanti atribut atau lulusan Prodi Administrasi Niaga ini mampu dapat pada sampai tataran menganalisis atau kami sebut pada 4. Ya. Anak-anakku sekalian, di dalam nanti proses belajar, kita mempunyai struktur kurikulum. Kita mempunyai struktur kurikulum yang terbagi di beberapa dimensi, yaitu struktur kurikulum yang berdasarkan mata kuliah wajib universitas, yaitu 9 SKS, mata kuliah wajib fakultas, 15 SKS, mata kuliah wajib prodi termasuk tugas akhir adalah 75 SKS, mata kuliah pilihan prodi 45 SKS, dan program Kampus Merdeka 20 SKS. Inilah yang menjadi keistimewaan kalian, mahasiswa angkatan 2020. Kalian masuk ke dalam sebuah kurikulum yang kami namakan OBE, jaga kami namakan, maka kami masukkan sebagai sebuah kurikulum yang dikaitkan dengan program Kampus Merdeka. Ya, jumlah total SKS-nya adalah 144 SKS. Mata kuliah wajib universitas adalah mata kuliah yang harus dilakukan oleh kalian, yang harus kalian ambil atau kalian harus ambil nanti karena ini adalah mata kuliah universitas. Ini sudah sangat berkurang ya. Dari sejumlah mata kuliah universitas sekarang untuk kalian hanya 9 SKS. Demikian juga dengan mata kuliah wajib fakultas, ini hanya 15 SKS, ini juga sangat berkurang. Nah, kami memfokuskan kepada pengelolaan mata kuliah wajib prodi yang 75 SKS ya. Nah, mata kuliah wajib prodi ini harus kalian ambil semuanya ya, berupa 75 SKS. Nah, selain mata kuliah wajib prodi, kalian juga mempunyai mata kuliah pilihan prodi yang jumlahnya 45 SKS. Tapi juga kalian sebagai sebuah angkatan 2020 yang kami bilang kalian itu sangat istimewa, kalian juga harus mengambil bisa juga merupakan pilihan kalian yang mengambil program Kampus Merdeka ya, yaitu 20 SKS. Dan total SKS minimum yang kalian harus capai untuk mendapatkan kelulusan dari Prodi Administrasi Niaga adalah 144 SKS. Rizky, tolong ada slide berikutnya. Ya, sebelumnya, Rizky. Ada slide berikutnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mungkin ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya pada kalian semua. Bahwa Prodi Administrasi Niaga, kurikulum Prodi Administrasi Niaga yang telah kami sampaikan tadi, berbasis pada Kampus Merdeka dan OBE, gunakan skema full Prodi tunggal. Artinya kalian diharapkan mengambil semua mata kuliah wajib fakultas, universitas,
prodi, termasuk juga mata kuliah prodi pilihan, ya. Dan itu juga termasuk dengan mata kuliah yang kami sebut kegiatan-kegiatan di dalam program Kampus Merdeka yang jumlahnya 20 SKS, ya. Di dalam program Kampus Merdeka tersebut ada 8 SKS, 8 kegiatan, nanti kita bisa lihat apa saja programnya. Totalnya adalah 20 SKS, ya. Nah, kalian juga selain tugas akhir berupa skripsi, merupakan mata kuliah, termasuk mata kuliah wajib prodi, buat 6 SKS, kalian juga mesti mendapatkan yang kami sebut program magang. Ya, program magang ini adalah bobotnya 3 SKS dan bisa diambil pada semester kita mungkin semester 6 menuju 7 pada kalian masih libur, ya. Jadi ini adalah program magang 3 SKS. Nah, bagaimana kalian bisa lulus dengan 144 SKS? Pada kurikulum yang kami rancang ini, kalian secepat-cepatnya dapat lulus pada 7 semester, 3,5 tahun. Itu tergantung prestasi akademis dari kalian sendiri, walaupun kami menyediakan 8 semester untuk kalian. Ya, jadi kalian bisa secepatnya dapat lulus pada 7 semester dengan minimal SKS 144 SKS yang disebutkan tadi, yang kami sebutkan tadi. Next. Nah, strukturnya sudah. Nah, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ya, ini adalah mata kuliah wajib prodi, ya, yang berjumlah 75 SKS, ya, di luar mata kuliah wajib universitas dan di luar mata kuliah wajib fakultas yang di 3 prodi lainnya, yaitu prodi fiskal, prodi negara, juga mengambil mata kuliah wajib fakultas dan mata kuliah wajib universitas. Nah, ini adalah daftar mata kuliah wajib prodi kalian niaga yang berjumlah totalnya 75 SKS dan terdistribusi di dalam 7 semester sebenarnya, 7 semester, ya. Kami menyediakan desain kurikulum untuk kalian lulus untuk 3,5 tahun secepatnya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa juga lulus cum laude untuk 8 semester. Karena untuk lulus cum laude untuk cum laude dengan IPK minimal 3,51, kalian harus mendapatkan SKS bertotal 144 SKS, ya. Dan itu bisa diambil pada 7 semester atau 8 semester kalau kalian ingin mendapatkan predikat cum laude, ya. Dan sebagaimana pengalaman yang lalu, memang dari prodi, tiap prodi ditargetkan untuk menghasilkan kurang lebih minimal 25% untuk cum laude. Dan saya yakin berdasarkan pengalaman yang lalu, untuk niaga malah ada 1 semester lulusannya kami menghasilkan cum laude sampai 60% dari total lulusan. Jadi kami juga berharap dengan melihat semangat kalian, merupakan di mana kalian adalah siswa-siswa yang terpilih, masuk ke prodi niaga, kalian berkesempatan untuk mendapatkan cum laude dalam waktu 7 semester atau 8 semester dengan IPK minimal 3,51. Ya, nah ini adalah distribusi dari mata kuliah prodi yang akan terdistribusi difokuskan biasanya kami sampaikan di semester 1 sampai semester 5, di mana semester 6, 7 atau 8 tergantung dari prestasi kalian, kami juga menawarkan mata kuliah pilihan, ya. Nah, khusus untuk kalian mata kuliah pilihan ini kami juga menawarkan lebih banyak daripada kakak-kakak kalian yang terdahulu. Dan ini adalah mata kuliah yang kami tawarkan, nanti bisa kalian pilih sesuka atau seminat kalian. Mungkin dapat juga dapat kami sampaikan terkait dengan distribusi semester, distribusi SKS pada semester 1, semester 2,
itu kalian akan lebih banyak mengambil kuliah dari universitas dan dari mata kuliah dari fakultas. Tapi ada mata kuliah wajib prodi. Dan untuk semester 1 dan 2, SKS yang dapat kalian ambil kami sediakan dalam bentuk total SKS-nya berkisar antara 19 sampai 20 SKS ya. Tapi untuk semester-semester lanjutnya dalam distribusi mata kuliah tersebut, kami menyampaikan sejumlah mata kuliah yang total SKS-nya per semester 21 SKS. Ini kenapa? Karena nanti pada semester 2 dan semester 4, kalian akan dihadapkan dengan evaluasi masa studi. Ya, masa studi itu kalian akan dievaluasi masa studinya pada semester 2 dan semester 4. Pada masa studi tersebut, pada masa evaluasi tersebut, kalian harus mendapatkan sejumlah total SKS. Total SKS tadi yang akan ditentukan oleh SK Rektor dan akan juga ada di buku pedoman kurikulum atau pedoman perkuliahan yang akan dibagikan oleh fakultas, itu ada batasan minimal yang harus kalian tempuh total SKS-nya supaya kalian bisa melanjutkan studi pada semester berikutnya. Itu yang kita namakan ada masa evaluasi studi ya. Jadi nanti kalian tolong perhatikan ya terkait dengan IPK, yaitu IPK kumulatif dan juga ada IP per semester. Saya sih berharap kalian adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sudah bersemangat untuk lulus dari prodi administrasi niaga. Insya Allah semuanya lancar dan kalian dapat lulus dengan baik, dapat melewati masa evaluasi studi yang ada di peraturan di VIA maupun di UI. Sebelum kita membahas poin-poin selanjutnya di mata kuliah-kuliahan ataupun bagaimana skema-skema yang ada di prodi, ini terkait beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terkait adalah yang kami tadi namakan kurikulum berbasis OBE dan kampus merdeka. Apakah yang dimaksud dengan kampus OBE, kurikulum yang berbasiskan OBE? Yaitu sebenarnya kalian itu, kurikulum pendidikan kalian itu ditentukan oleh kebutuhan kalian dan prodi menyesuaikan sebenarnya. Dan waktu penyusunan kurikulum OBE ini yang kalian akan tempuh ya pada angkatan kalian ini sudah berdasarkan tracer study, yaitu di mana sebuah riset, sebuah survei. Nah, dalam proses selanjutnya ketika kalian mendapatkan kurikulum atau mata kuliah berdasarkan OBE ini, kalian sebenarnya kami berharap dapat menentukan arah kemana kalian ingin mendapatkan sebuah kompetensi atau kalian ingin lulus sebagai apa. Oleh karena itu, selain kami menyediakan mata kuliahan prodi wajib yang sifatnya wajib, kami juga menyediakan mata kuliah pilihan yang tadi kurang lebih ada belasan ya mata kuliah pilihan, nanti kalian bisa pilih. 9 mata kuliah pilihan untuk melengkapi atau untuk mendapatkan kesesuaian kebutuhan dari keinginan kalian, kalian ingin menjadi lulusan dari prodi niaga seperti apa ya. Nah, di mata kuliah pilihan ini sebenarnya tidak secara langsung sebenarnya, tapi tercermin bahwa ada 3 peminatan yang bisa kalian dapatkan di mata kuliah pilihan ini. Yang mata kuliah pilihannya tercermin atau berorientasi pada peminatan 3, yaitu 1 peminatan di bidang marketing, 2 peminatan di bidang sumber daya manusia, dan 3 adalah peminatan kepada finance atau keuangan. Tapi itu juga terserah kalian nanti
kalianlah yang menentukan mata kuliah pilihan apakah yang kalian inginkan untuk kalian mendapat menjadi lulusan dari profil administrasi niaga. Itu tergantung kalian ya. Jadi kalian nanti memilih satu dari 3 skema pengambilan mata kuliah yang ditawarkannya ya. Kemudian kalian juga yang mata kuliah pilihan itu sejumlah 45 SKS, tapi bisa dikombinasikan dengan mata kuliah yang ada atau disediakan oleh oleh program studi lainnya, yaitu program studi administrasi fiskal, program studi negara itu masih masuk dalam via prodinya, atau kalian boleh mengkombinasikan dengan mata kuliah pilihan di luar program studi via itu sendiri. Misalnya kalian mengambil di mata kuliah, mengambil beberapa mata kuliah di mata kuliah yang ada di UI, ataupun nanti yang ada di luar UI itu sendiri. Tapi itu semua terserah kalian. Nah, dengan demikian inilah yang kami sebut kurikulum berbasis OBE. Kalkun Merdeka menentukan mata kuliah yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan untuk nanti memasuki dunia kerja, ya. Karena kami menyediakan sejumlah mata kuliah pilihan supaya kalian lebih bebas nanti bergerak, memilih, berorientasi kepada keinginan kalian sendiri. Mungkin next. Anak-anakku sekalian, nanti ketika kalian menyusun rancangan atau desain di kalian akan dibantu oleh kalian akan dibantu oleh dosen pembimbing akademis kalian. Pembimbing akademis kalian akan membantu kalian, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan alternatif-alternatif, memberikan koridor-koridor, bagaimana kalian memilih mata kuliah pilihan. Tapi tetap harus diingat, mata kuliah wajib prodi yang 75 SKS itu harus tetap diambil, harus menjadi kewajiban kalian harus mengambil 75 SKS tersebut, ya. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kalian bisa melihat buku pedoman yang akan dikeluarkan oleh fakultas terkait dengan proses belajar, proses pengambilan mata kuliah, proses bagaimana kalian memanfaatkan IT pada saat ini. Sekarang kita sangat mengandalkan IT dalam rangka proses pengajaran dan proses belajar di via, khususnya di niaga. Selain kami dari pengelola program juga akan membantu kalian untuk kelancaran kuliah kalian, ya. Tadi sebagaimana yang anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kami sayangi dan kami harapkan, ya, akan lulus dengan tepat waktu, dengan mempunyai nilai yang baik. Bagaimana yang tadi kami sampaikan, kami di dalam kurikulum ini yang kami namakan kurikulum berbasis OBE terkait dengan program Kampus Merdeka adalah 20 SKS yang nanti kalian bisa diarahkan, kalian menentukan sendiri, kalian akan mengkombinasikan mata kuliah pilihannya plus atau di dalam program Kampus Merdeka. Ada 8 program Kampus Merdeka yang jumlahnya 20 SKS yang tadi bagaimana disampaikan, nanti bisa dikombinasikan dengan mata kuliah pilihan, baik itu pilihan di dalam prodi itu sendiri, maupun pilihan di luar prodi tapi tetap di via, ataupun prodi yang ada atau mata kuliah yang ada di luar UI ataupun di dalam UI itu sendiri. Di sini kalian akan mempunyai 8 alternatif untuk melaksanakan program Kampus Merdeka yang totalnya 20 SKS, yaitu antara lain magang, tadi yang disebut praktek kerja, karena sebenarnya program Kampus Merdeka ini lebih berorientasi kepada kalian siap kerja, ya. Tentunya siap kerja tentunya berbeda dengan program studi misalnya dalam
D3, bukan S1 ya. Kedua adalah proyek di desa, kalian bisa ikut-ikut menjadi relawan di desa. Kemudian kalian juga bisa mengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan kalian. Kalian juga bisa pertukaran pelajar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalian bisa ikut penelitian atau riset baik dengan mandiri ataupun ikut riset dengan dosen ataupun ikut riset dengan klaster-klaster riset yang tadi kami sebutkan ya. Ataupun kalian bisa ikut kegiatan wirausaha. Dapat kami sampaikan ya pada kalian yang sangat kami banggakan, anak-anak kami yang sangat banggakan. Salah satu keistimewaan atau keunikan atau fokus dari Prodi Niaga adalah kami berharap kalian menjadi wirausaha yang tangguh. Disitulah kami nanti menyusun beberapa mata kuliah supaya kalian menjadi wirausaha yang tangguh. Selain misalnya kalian juga masih mempunyai keinginan misalnya bekerja pada institusi pemerintahan, pada institusi-institusi yang NGO, ataupun kalian juga pengen menjadi dosen, ataupun misalnya kalian pengen menjadi misalnya bekerja di perusahaan swasta. Tapi kami merancang sebuah kurikulum dibantu juga dengan adanya program Kampus Merdeka. Kami memberikan kesempatan kalian menjadi wirausaha yang tangguh ya. Kemudian ada juga program yang nomor 7 di kampus mereka ini, proyek atau studi independen. Dan kemudian adalah proyek-proyek kemanusiaan. Ini berjumlah 20 SKS, nanti akan ditentukan oleh SK Dekan, bagaimana cara memilih kalian bisa terlibat di dalam program kampus mereka, juga nanti ada SK Dekan, bagaimana ekuivalen dari tiap kegiatan ini terkait dengan SKS yang kalian peroleh ya. Nah, itu mungkin beberapa keunikan yang disampaikan, yang kami sediakan, kami fasilitasi dari program untuk kalian semua anak-anak kami yang kami banggakan. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya sayangi, ya, selain kalian nanti kuliah, ya, kalian juga dapat ikut kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu kalian untuk siap terjun di dalam berkontribusi kepada masyarakat luas, berkontribusi pada bangsa negara. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat kalian ambil ya. Ekstrakurikuler ini ada disediakan atau dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Untuk niaga, nama organisasi mahasiswanya Himania ya, nanti kalian bergabung ya di sana ya, karena di sana akan mendapat banyak pengalaman, akan banyak mendapat kontribusi dari kakak-kakak kalian yang ada di Himania. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini dapat juga berupa organisasi olahraga, seni budaya, keagamaan, baik di lingkup UI maupun di lingkup VIA itu sendiri. Dan kalian juga kami harapkan nanti ikut ya pada kompetisi-kompetisi atau lomba-lomba yang ada, baik tingkatan fakultas, tingkatan universitas, atau tingkatan universitas. Kami berharap nanti ketika kalian bukan saja ahli atau mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup unggul, baik untuk dapat siap kerja, tapi kalian juga mempunyai kesiapan di dalam terjun ke masyarakat melalui serangkaian pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu hanya bisa didapat ketika kalian mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Malah ada istilah yang kami sebutkan, kalian janganlah menjadi kupu-kupu, cuman kumpul di kampus, pulang, kumpul di kampus untuk kuliah, terus pulang. Tapi kalian tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan kompetisi atau lomba-lomba yang sebenarnya dapat membantu kalian untuk dapat siap terjun ke masyarakat, kalian lebih dapat berdaya saing tinggi dengan lulusan-lulusan lainnya. Nah, selain ikut kompetisi dan lomba,
kami juga akan memberikan kesempatan kalian untuk dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat workshop yang lebih banyak pada untuk meningkatkan soft skill kalian, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat studi kolegium. Di mana di studi kolegium ini kita akan berdiskusi, kita akan bertukar pengalaman terhadap paper-paper yang akan saudara sampaikan baik di tugas akhir ataupun paper-paper yang ada terkait dengan mata kuliah yang ada. Ya, soft skill ini kami coba lakukan minimal 1 semester 1 kali. Yang ini sebenarnya untuk membantu kalian untuk dapat mempunyai soft skill yang handal ketika kalian nanti kelak sudah terjun ke masyarakat. Selanjutnya anak-anakku yang kami banggakan, ya, kalian mestinya sangat mempunyai kesempatan sekali untuk lulus dari prodi administrasi niaga dengan baik, untuk siap terjun ke dunia kerja, untuk siap berkontribusi kepada bangsa dan negara kita, ya. Baik juga berkontribusi pada tataran nasional maupun tataran internasional, ya. Inilah keunikan yang ingin kami sampaikan kepada kalian semua, yaitu kesempatan untuk kalian ini, kalian mestinya sangat berbangga hati, ya, mesti sangat bersyukur lah, karena kami juga mempunyai sebuah apa yang kami sebut fast track, yaitu kalian mengambil fast track, yaitu sebuah desain kurikulum atau sebuah desain dari proses belajar ketika kalian bisa mengambil fast track, ya. Fast track itu adalah sebuah program di mana kalian masih di S1 tapi bisa mengikuti mata kuliah di S2 yang kami sebut itu fast track. Dan pada angkatan kalian akan mendapatkan mempunyai kesempatan fast track. Dan fast track ini akan ada untuk 2 tahun kemudian, tepat pada waktu kalian telah mempunyai SKS kurang lebih totalnya ada 100. Jadi nanti ketika kalian berkesempatan mengambil program fast track ini, kalian lulus S1 juga bisa langsung lulus S2. Nah, itulah keunikan, keistimewaan kalian angkatan OBE angkatan 2020 ini. Manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang tadi. Lulus tepat waktu, kami akan membantu sesuai dengan prestasi akademis anak-anakku ini yang kami banggakan. Kemudian kalian bisa mengambil fast track, kalian juga bisa mempunyai pengalaman yang lebih luas dengan melalui program-program di Kampus Merdeka yang tadi kami sebutkan ada 8 kegiatan. Kami juga menyediakan kesempatan bagi kalian setelah menyelesaikan mata kuliah prodi, wajib prodi, kami juga memberikan kesempatan kalian mengambil mata kuliah pilihan yang jumlahnya cukup banyak saat ini kami sediakan untuk di dalam prodi. Kami juga memberikan kesempatan kalian untuk mengambil mata kuliah pilihan di prodi yang di VIA, yaitu prodi di fiskal, prodi di negara. Juga kami memberikan kesempatan kalian sesuai dengan namanya Kampus Merdeka untuk mengambil mata kuliah di fakultas lain di lingkungan UI maupun di lingkungan di luar UI, ya, hingga akhirnya kalian dapat menjadi lulusan prodi niaga yang unggul. Kita lihat bahwa lulusan prodi administrasi niaga memiliki prospek kerja yang sangat luas. Kami menyediakan mata kuliah yang sangat luas, yang sangat mumpuni, yang sangat mempunyai daya saing yang tinggi. Posisi dengan kuota besar dibutuhkan dari berbagai jenis perusahaan. Ketika kalian lulus dari prodi administrasi niaga sesuai dengan prestasi akademis kalian, lowongan kerja itu sangat banyak, sangat menanti saudara. Masa tunggu kalian berdasarkan pengalaman kami selama ini
paling lama 1 tahun. Malah ada yang sebelum 6 bulan kalian sudah memperoleh pekerjaan di luar. Ya, jadi itu yang kami sebut masa tunggu kalian itu sangat relatif lebih singkat dibandingkan dengan masa tunggu dari prodi-prodi lainnya yang ada di baik di UI maupun ada di luar UI. Hanya 6 bulan sampai 1 tahun kalian biasanya sudah mendapat pekerjaan yang sesuai kalian inginkan. Malah dengan adanya program Kampus Merdeka, di mana program magang itu bisa dilanjutkan, kalau di program magang di wajib prodi, kalian magang itu kurang lebih 21 hari sampai 1 bulan ya kerjanya. Tapi untuk bisa dilanjutkan di program magang di Kampus Merdeka bisa kalian sampai 3 bulan sampai 6 bulan yang ditentukan oleh SKS-nya. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dikti, sebenarnya waktu di program magang itu juga ada kesempatan kalian langsung masuk kerja di tempat magang kalian tersebut. Jadi inilah salah satu keunggulan dari program Kampus Merdeka yang alhamdulillah kalian angkatan 2020 merupakan angkatan pertama mempunyai kesempatan seluas-luasnya memasuki dunia kerja dengan lebih berdaya saing tinggi dibandingkan dengan prodi-prodi yang ada ya. Nah, kemudian sebagaimana yang disebutkan tadi, selain kalian bisa bekerja pada instansi atau organisasi pemerintah atau organisasi swasta, kami berharap menjadi seorang entrepreneur, ya, entrepreneur, wirausaha yang unggul, yang punya inovatif. Makanya ada mata kuliah inovasi dan kreativitas berpikir ya. Dan menjadi pemilik usaha yang profesional, Anda mampu mempunyai tata kelola bisnis secara objektif dan efisien, tentunya tadi berdasarkan data, berdasarkan pengambilan keputusan yang baik, karena kita juga ingin menghasilkan lulusan dari prodi administrasi niaga adalah seorang leader, ya, leader yang unggul, yang mempunyai profesionalitas tinggi, berlandaskan etika dan prinsip-prinsip sosial. Dan menyambung tadi profil lulusan anak-anakku yang kalian dapat ambil nanti setelah kalian lulus, ini bisa di BUMN, BUMD, kita punya lulusan prodi niaga itu tersebar banyak sekali di perusahaan-perusahaan negara, ya, di bank juga banyak sekali. Di Telkom ada, di Mandiri ada, di BRI ada, juga termasuk perusahaan-perusahaan retail gitu ya. Maka di beberapa mata kuliah, khususnya misalnya bicara tentang tata kelola perusahaan, bicara tentang peminatan marketing, peminatan SDM maupun peminatan finance, itu banyak yang juga kakak-kakak kalian bekerja di perusahaan retail yang sekarang ini. Dengan masa tunggu yang sangat singkat tadi, 6 sampai 1 tahun kalian sudah bisa langsung terjun. Jarang lah anak prodi administrasi niaga itu nganggur lama-lama, jarang. Kalian percaya deh, kalian belum lulus pun sudah akan diambil kadang-kadang oleh perusahaan yang tertarik dengan kompetensi kalian ya. Itu sangat kami banggakan lah kalian-kalian ini, kakak-kakak kalian juga sangat kami banggakan mempunyai masa tunggu yang sangat singkat sebelum kalian mendapatkan atau malah direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang oke lah ya, baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang termasuk perusahaan besar ya. Jadi jangan khawatir, kalian akan lulus dengan baik berdasarkan kurikulum yang telah kami susun. Kami juga telah menyusun serangkaian kegiatan-kegiatan supaya kalian berdaya saing tinggi ketika setelah lulus dari administrasi niaga yang tadi seperti kami sebutkan, kegiatan-kegiatan yang berupa workshop, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, mungkin itulah paparan yang dapat kami sampaikan kepada kalian.
supaya kalian nanti lancar studinya. Kalian dapat mencapai apa yang kalian harapkan ketika kalian lulus dari Prodi Niaga. Saya selaku ketua departemen, atau kami juga karena departemen ini merangkap juga jadi ketua prodi, ketua program studi, sangat terbuka untuk membantu kalian. Anggaplah kami ini, terutama saya, anggap sebagai orang tua kalian, kalian masih di kampus ya. Kalau kalian ada masalah, ada kesulitan, ada kendala dalam proses pembelajaran, maupun ada masalah di luar proses pembelajaran, datanglah ke kami. Kami terbuka. Kalau dulu waktu zaman di kampus masih bukan kegiatan online gitu ya, memang kami ada di kampus tiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi keadaan sekarang kan sudah berbeda, bahwa keadaan sekarang kita lebih banyak online. Jadi kalian bisa datang menghubungi saya selaku pribadi, selaku ketua program studi, selaku ketua departemen. Silakan mengontak saya anytime. Kalau juga mengontak dengan pengelola yang lain, kami persilahkan. Kami sangat terbuka untuk membantu supaya kuliah kalian selesai tepat waktu, kalian memperoleh ilmu pengetahuan yang sesuai, yang sebagaimana yang kalian inginkan. Silakan menghubungi kami, baik selaku pribadi maupun selaku ketua departemen, anytime kalau ada masalah. Gak ada masalah pun juga mau ngobrol-ngobrol sama saya, boleh kok. Saya orangnya terbuka. Dan selalu memberikan, insya Allah memberikan waktu buat kalian anak-anakku yang kusayangi, yang kubanggakan. Kalian adalah pemimpin masa depan. Kalian akan menjadi pembisnis kalau pilihan kalian adalah jadi businessman atau businesswoman. Kalian adalah pemimpin masa depan yang kami tunggu-tunggu, yang merupakan keluaran dari prodi administrasi niaga via UI. Selamat buat kalian, selamat dan tetap semangat di dalam memasuki proses pembelajaran di Prodi Niaga via UI. Kalian tetap semangat, kalian pasti bisa, dan kalian pasti akan menjadi lulusan yang terbaik. Buatlah diri kalian bangga sebagai lulusan Prodi Niaga, buatlah orang tua kalian atau orang-orang terdekat kalian, pacar kalian, atau saudara-saudara, kakak adik kalian. Jadi ikut bangga kalian telah lulus dari Prodi Administrasi Niaga via UI. Sampai ketemu anak-anakku di lain kesempatan. Mungkin kalau pandemi ini setelah selesai, kita akan bertemu tatap muka, tidak hanya sekedar bertatap ria melewati webinar-webinar seperti ini, atau kalau panitia sampaikan lewat YouTube gitu ya, kita akan ketemu UNI, jadi sama-sama kita ketemu tatap muka. Selamat anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim, kalian akan menjadi lulusan yang terbaik dari Prodi Administrasi Niaga. Terima kasih dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.